Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat, demikian juga para pendengar, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Rabu, yaitu malam 20, malam yang ke-20 dari bulan Dzulqa'dah tahun 1440 Hijriah. 10 hari lagi insyaallah masuk kita ke dalam 10 pertama Dzulhijjah. 10 pertama Dzulhijjah adalah ahabbu al-ayyam ila Allah lil amal salih. Pelaksanaan amal saleh paling dicintai oleh Allah, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Karena kumpul di dalam hari-hari itu ibadah-ibadah besar, haji, kemudian puasa Arafah, demikian juga Idul Adha. Tidak kumpul di bulan-bulan lainnya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi 10 pertama atau 10 malam. Al-mufassirun mayoritas mengatakan walayalin ashar, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Maka siapkan diri kita untuk beramal saleh apapun selama ikhlas karena Allah. Yang kedua, al-ittiba', mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian salawat dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini para hadirin kembali kita melanjutkan bab firman Allah Azza wa Jalla, ayusyrikun ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, yaitu penjelasan dalil-dalil batalnya syirik dan penjelasan keadaan yang diseru selain Allah. Jadi dalil-dalil batalnya kesyirikan dan menjelaskan bagaimana keadaan Tuhan-Tuhan yang diseru selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita ambil dalil pertama. Dalil kedua yaitu ma yamlikuna min qitmir, apa-apa yang diseru, apa-apa yang dimintai selain Allah, mereka tidak punya apa? Qitmir. Dan sudah kita jelaskan apa makna qitmir. Baik, sekarang kita lanjut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tetapi kita ingatkan para hadirin, Allah fin niyah. Bertakwalah kepada Allah, perhatikan niat kita. Jadi kita belajar supaya kita berubah. Jangan belajar tetapi tetap tidak mau berubah, percuma belajar. Tidak mau saling tegur sapa, padahal sesama ngaji sunnah. Tapi karena apa? Otaknya memang keras, tidak bisa lembut dengan dalil. Maka di sini pentingnya kita memperbaiki niat kita. Bagaimana kita belajar? Setelah kita belajar, kita bisa mengamalkannya. Jadi ada perubahan pada diri kita. Tahu berubah. Jangan bawa hawa nafsu kita, watak kita. Tapi ingat, berubah. Berubah dengan dalil. Berubah dengan agama. Dan itulah dia penuntut ilmu agama, penuntut ilmu sunnah. Sebagaimana disebut oleh para ulama salaf, tidak lama akan nampak perubahan pada khusyuknya, perubahan pada tindak tanduknya, perubahan pada adabnya, perubahan pada akhlaknya. Dan yang paling besar, si paling belik, si mia ita berubah adalah al-aqidah. Baik para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita lanjutkan. Tuhan-Tuhan yang diseru selain Allah lemah. Bukti lemahnya setipis pembungkus kulit kurma, pembungkus biji kurma, apa namanya? Qitmir. Setipis itu yang dipertuhankan selain Allah tidak punya. Tidak berdiang. Apalagi nagin berdiang kertas semen. Bungkus semen. Bungkus biji kurma saja yang diseru selain Allah itu tidak punya. Ndek na berdiang. Maka ini menunjukkan mereka tidak layak, tidak berhak, tidak cocok untuk disembah selain
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita sampaikan. Sekarang kita ambil dalil yang ketiga. Qala rahimahullah, wa fi sahihain, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, an Anas ibn Malik radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Anas ibn Malik, sahabat yang didoakan oleh Nabi dengan 3 perkara. Allahumma atil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya sampai 100-an tahun. Wa akthir malahu, perbanyak hartanya, dia sangat kaya. Wa akthir waladahu, perbanyak anaknya, anaknya pun hampir 100 atau 100 anaknya. Ini barokahnya doa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di kepala atau di wajah. Nabi bakat, Nabi luka. Baik, kalau Nabi luka, kebal apa tidak? Hah? Kebal apa tidak? Tidak kebal. Mbak Abu Hur, Abu Hur, Mbak kebal kilai. Hah? Ini doa maksiat. Ini doa lagu maksiat jenuh mbek kuna. La ilaha illallah. Jadi Abu Hur ni nawah maksiat. Berarti dia tahu diri dia kebal. Lagu arak ke ilmu kebal dah. Hah? Apa? Ni narak bukti na? Lagu terketuan sida. Wah, kita belajar ilmu kebal. Wah. Ini si tepeta no wah pendek no. Ini yang kita cari. Iya apa tidak? Pernah belajar apa tidak? Wah, tidak belajar? Wah. Ka saya indah si belajar ilmu kebal tina lain no, singinam ilmu teh no. Amadi. Wah. Wah, ada nyobana? Kebal. Baik, sebutkan kita salah satu panglima perang yang sangat hebat di zaman Rasul. Khalid ibnul Walid.
di tubuhnya penuh dengan bekas sayatan. Luka mereka. Tapi aneh, kita ini ilmu kebal. Abu Hur, arak bacaan nah. Arahan deh. La ilaha illallah. Baik, sekarang di zaman sekarang kita ini perang apa tidak? Tidak. Di zaman Rasul sering. Mana lebih butuh ilmu kebal, mereka atau kita? Mereka. Tapi ternyata luka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Anas, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Waktu Nabi perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di kepalanya atau di mukanya. Perang Uhud. Perang Uhud ini kejadiannya antara kaum muslimin dengan kabilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan ibnu Harb. Kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, tahun berapa terjadi peristiwa perang Uhud? Ri, tahu ke dah? Sejarah. Pak Darajata tahun berapa? Cun. Nidi ingat apa tidak tahu nah? Oh, tidak tahu. Lain dia tinggal kan tidak tahu soalnya. Haji Puat, Syahrul, Imam Bukhari, Tulab tahun berapa? Tahun ketiga Hijriyah. Tahun berapa? Ketiga Hijriyah di utara Madinah. Karena Uhud itu utara. Maka kalau keluar dari Babul Majidi, belakang Masjid Nabawi, begitu keluar dari masjid kelihatan gunung. Itulah dikatakan gunung apa? Uhud, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uhudun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Gunung Uhud itu mencintai kita dan kita pun cinta kepada dia. Waktu perang itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepalanya atau mukanya luka, bakat, dan dilindungi oleh banyak sahabat. Di samping muka Nabi luka atau kepalanya, wa kusirat rubaiyatuhu, patah ar-rubaiyah. Mana nama rubaiyah? Ingat ini, dua gigi depan, sampingnya 1, 2. Ini yang patah.
Gigi apa namanya? Hah? Enggak, ini gigi apa nama bahasa Indonesianya? Hah? Gigi apa? Seri. Ini gigi apa berarti? Ini loh. Hah? Taring. Patah. Polak. Faqala, di saat itu langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana mungkin mereka akan beruntung sementara mereka melukai nabi mereka. Bahasa kita sekarang, tulah manu. Tulah manu. Kualat. Kenapa tulah manu? Kumbekna. Karena dia telah melukai nabinya. Tulah manu ya. Baik. Apa penjelasan dari hadis ini? Fanazalat, langsung turun firman Allah Azza wa Jalla, kelanjutannya. Setelah Nabi SAW mengatakan kualat mereka, bagaimana mereka akan beruntung mereka melukai nabi mereka. Tulah manu, ngumbe angku na pada untung, ngumbe angku na pada bagus. Bakatang na aku, dilukai aku. Langsung turun firman Allah Azza wa Jalla, surat Ali Imran ayat 128, "Laisa laka minal amri syai'." Urusan untung dan tidak untung, kualat maupun tidak kualat, tulah manu atau ndek tulah manu, bukan kamu punya urusan ya Muhammad. Untung dan tidak, kualat dan tidak, tulah manu atau ndek, urusan siapa? Allah, bukan urusanmu ya Muhammad. Penjelasan hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan apa yang dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam disakiti oleh kaumnya waktu perang Uhud, kaumnya Quraisy. Maka seolah-olah Nabi SAW sudah putus asa dari keadaan Quraisy. Bagaimana akan untung nabinya dibuat luka? Tulah manu Quraisy ini, bakat aku isina. Maka Allah menegur, "Ya Muhammad, laisa laka minal amri syai'." Urusan untung dan tidak bukan kamu. Kamu itu tugasmu hanya menerima, menyampaikan. Wa ma'alar rasul illal balagh. Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan. Rasul tugasnya hanya menyampaikan. Urusan yang nerima tidak nerima, untung tidak untung, siapa yang punya? Allah. Maka urusan makhluk ini, pengaturan makhluk ini, hukuman makhluk ini, kasih sayang untuk makhluk ini bukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi kembali kepada hanya Sang Pencipta, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun engkau ya Muhammad, engkau seorang hamba, diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk ngasih tahu, untuk berjihad,
Laksanakan tugasmu, teruslah berdakwah kepada jalan Allah. Urusan untung dan tidak, yang ngurus siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Munasabatul hadits lil bab. Kenapa hadis ini diletakkan dalam bab ini? Tadi kita sebutkan bab ini menerangkan batalnya kesyirikan. Kemudian menjelaskan apa-apa yang disembah selain Allah tidak punya apa? Tidak punya apa-apa. Anna fihi dalilan ala butlani syirik bil awliya. Hadis ini dalil, bukti batalnya mempersekutukan Allah dengan para wali. Ingat, wali Allah yang paling hebat siapa? Para rasul. Wassalihin. Batalnya mempersekutukan Allah dengan orang-orang saleh. Li'annahu, sebab idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila diri Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menolak mudarat dari dirinya. Bayangkan niki para jamaah, Nabi ndekna kebal. Nabi tidak bisa menolak pedang musuh, anak panah musuh, tombaknya musuh. Nabi tidak bisa memutuskan orang ini kualat atau tidak. Nabi tidak berhak mengatakan tulah manu atau tidak. Berarti kalau Nabi saja tidak berhak, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelas-kelasnya bawah-bawah, yang kelasnya zaman now, zaman sekarang, Nabi nggak bisa menolak dari dirinya mudarat. Maka disebutkan dalam ayat yang lain, apa kata Allah menerangkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Dalam surah Al-A'raf ayat 188. Walau kuntu a'lamul ghaib, katakan ya Muhammad kepada manusia ini, sekiranya aku tahu yang gaib. Aku tahu yang gaib. Nih hati-hati para jamaah, banyak sekarang mengaku dirinya mengetahui yang gaib, berkedok pengobatan, bertopeng, berselimut dengan dalil pengobatan. Kita niki yang lemah akidah, ya, keliling kampung tukang obatnya, yang hakikatnya bukan tukang obat tetapi dukun. Hakikatnya bukan tukang obat tetapi apa? Paranormal, yang disebut orang pintar. Kenapa dia pintar? Karena pintar lewat batur. Ya, pintar ya lewat batur. Jadi di antara yang datang, ya, yang paling pintar dia. Kumbena karena si datang si blok. Bagaimana bodohnya yang datang ini? Masa begitu datang langsung, bapak ini istrinya 1 ya? Oh ya betul. Bapak ini punya anak 5 ya? Oh ya betul katanya. Padahal apa? Ya, orang ini sebelum dia datang, dia mungkin datang dulu ke kantor desa, saya minta jumlah kakaknya orang-orang ini. Oh, bapak siapa namanya katanya? Fulan. Oh, bapak anaknya 5 ya? Yuh, kenapa bapak tahu anak? Ya, kita berusaha katanya. Hati-hati nih para jamaah.
Nabi nggak tahu yang gaib. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Aku akan banyak-banyak berbuat kebaikan. Wa ma massaniyas su', dan aku juga tidak ditimpa oleh keburukan. Sekarang waktu perang Uhud, Nabi luka. Andai kata Nabi tahu yang gaib, dendek teperang Uhud ini, gumbekna bakat aku tono. Luka aku nanti. Kemudian kita kalah, dilawan oleh pasukan kafir Quraisy, ya, salah satu komando perangnya, pimpinan perangnya Khalid ibnul. Jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, munasabah, ya, keserasian hadis ini dibawakan dalam bab ini ingin menjelaskan bahwasanya Rasul sendiri batalnya syirik dengan para wali tahu yang gaib lebih utama, tidak berhak untuk memponis ini beruntung, ini tidak beruntung. Ini dia kenapa hadis ini diletakkan dalam bab ini. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, butlanus syirki bil awliya was salihin. Batalnya syirik, menyekutukan Allah baik dengan para wali ataupun orang-orang saleh. Tentu betul, ya. Mana buktinya? Arak datang ngendeng nomor buntut, arak kegirang, ternyata keluar nomornya. Inilah kehebatannya katanya. Sebab jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak ada hak, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wuqur Nabi. Akhirnya saat itu Nabi lengan jaran atau lengan unta jatuh, Nabi kita bakat, ya. Itu ujian, kafarah. Demikian juga yang lainnya alaihi wassalatu wassalam. Jadi pada waktu susah, ingat nih para jamaah, jadi lamun papah de senang derajinan ngaji, rajinan ibadah, bersedekah, nuntut ilmu, berbuat baik. Jadi ndak papah de sakit dang baru de mulai ngaji, papah de bangkrut, papah de kencing manis, papah de stroke. Yo, kan no, wah yang kencing manis angkat yang tobat nangka. Alhamdulillah, untung di deman mati. Bagus. Tapi yang lebih bagus itu lagi para jamaah, ketika kita senang, ketika kita sehat, di sana kita banyak ibadah. Nanti waktu susah sekali berdoa langsung dijawab. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, siapa yang ingin doanya mustajab, falyuktsirid doa firraha. Banyak-banyak dia berdoa waktu dia senang. Jadi waktu dia senang dia bersalga berdoa. Ya, laun waktu dia susah sekali doa langsung datang. Jadi jangan sampai waktu dia susah tahajud bilang kelam. Lagu mau jida motor. Goyo jam 7 ngasa. Ngasa-ngasa bersin motor. Allahul musta'an. Baik. Faedah berikutnya. Masyru'iyatus sabri, disyariatkan kita untuk bersabar. Sabar. Ya. Pesahab. Berapa banyak sabar? 3. Barakallahu fiik. Pealit pertama, sabar ketika mendapat musibah. Ini yang pertama. Yang kedua, guru mukim, mana sabar yang kedua?
sabar dalam melakukan ketaatan. Tadi ingat, sabar itu habsun nafs, menahan jiwa kita. Nah, waktu kita ditimpa musibah, tahan diri kita, jangan dongkol di hati, jangan nyumpak nyenak di mulut, ya, jangan menggerutu, kemudian jangan sampai anggota badan kita berbuat yang diharamkan oleh agama. Sabar dalam keadaan tahan diri kita untuk terus taat. Ini yang kedua. Yang ketiga, Uing. Mana sabar yang ketiga, Cuing? Mbe ya? Abu Hur. Apa ngana? Sabar menahan nafsu, nafsu ngumbe mangan nginem. Kan tumben tiang dengar kalau menikah. Yang ketiga, sabar apa yang ketiga? Mas Ahmad. Ahsanta, sabar meninggalkan maksiat. Misal, baru udah tobat merokok. Baru udah tobat ini. Nggih tak ada batur nyedot potokan. Tahan, sabar. Atau apa? Baru selesai makan cecengi, sesiong, kebetulan ilui aluk sebia bewetna, terlalu pedas. Nah, biasa waktu merokok, kalau pedas-pedas itu penyeimbangnya adalah apa? Rokok. Siwak setan. Jadi asap yang panas itu jadi penetral ladana. Nah, baru selesai makan, mbe percek, dicari korek. Stop, sabar. Nah, di sini dikatakan di antara faedah dari hadis ini, masyru'iyatus sabar. Sabar, disyariatkan sabar. Dengan sabar yang tiga itu. Ya, wa tahammulil adza, memikul adza, gangguan. Wa dharar, memikul berbagai macam bentuk kemudaratan. Fi sabilid dakwah, di jalan dakwah niki para jamaah. Nah, terutama yang masih minoritas, ya, di kampung ini hanya sendiriannya, sabar terus di atas sunnah. Karena ingat, memegang teguh sunnah ini sama seperti menggenggam apa? Bara api. Nah, gemat tesalam lidah kenyakan dan merokok, peset terjamak rokok ini. Lagu kumbi yang pun tahan mesetnya, biailah itu salam li ya, kenyakan dengan ini. Assalamualaikum atau assalamualaikum salam, pesetnya. Kumbi nanti sama nyautang kendaitan ya. Motong umana. Nah, memegang sunnah itu lebih dahsyat daripada memegang potok rokok, puntung rokok, barak, no siabang ino denti, bare tes le bale. Memegang sunnah ini disebut oleh Nabi SAW, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamar, yang memegang agamanya sama seperti memegang bara api seperti itu. Maka sabar. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang tahan ujian. Ya, banyak ujian kita para jemaah. Ada dari keluarganya, ada dari masyarakatnya, ya.
Bahkan di tengah-tengah sunnah sendiri kita punya ujian. Bukan saja ujian dari luar, tetapi di dalam sunnah itu sendiri ada ujian. Maka oleh karena itu sabar. Semuanya itu adalah untuk menaikkan kelas. Kalau kita lulus, sabar, naik kelas kita. Tapi kalau tidak, maka kita tinggal kelas. Waliyadzubillah. Yang kelima, an-nahyu anil ya'si min rahmatillah. Larangan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Walau fa'ala al-insanu ma fa'ala minal ma'asi allati hiya duna syirik. Apapun yang diperbuat dari maksiat, tidak boleh putus asa. Misalkan si lain bau si kunjarana jauh kocor kuning aning kubur jera lagu kareng sai ini doang di manjerakah apa ino rokok tembakau ini doang di bojera. Sabar, jangan putus asa. Jangan putus asa, terus berjuang untuk menghentikannya. Atau apa yang lain bisa saya tinggalkan, rokok yang bisa tinggalkan, tapi apa saya belum bisa lepas dari bank. Ya, kita katakan mau nunggu bangkrut ke, sabar ninggalkan yang haram itu para jemaah. Sebagaimana sabarnya kita mengerjakan ketaatan sunnah, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau perintahkan wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat, sabar. Dalam ketaatan sabar, dalam meninggalkan maksiat juga harus apa? Sabar. Dan tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Ya, jangan terlalu banyak lagu ni narak dah jauh ule, papah ririk dah jauh dule. Ya, wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan dulu baru kita tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة Astaghfirullah wa atubu ilaih. حي على الفلاح
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Abu Hur, silakan, ada pertanyaan? Dua apa Sai? Oh, 2K. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maknanya kalau mati dalam keadaan masih syirik, tidak diampuni dosanya. Tapi kalau mati dalam keadaan sudah bertaubat, dosa apapun dimaafkan sama Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain dari syirik. Artinya kalau ada orang mati masih belum tobat, tapi dosanya dosa bukan syirik, maka dia dikatakan tahtal masyiah. Urusannya kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau siksa, disiksa dulu. Kalau Allah tidak mau menyiksanya, langsung dimasukkan ke dalam surga. Maka ini dia bahayanya mati dalam keadaan berbuat syirik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua, ayo. Malzumun bil laili wan nahar. Wala yazalu lisan ahadikum ratban bidzikrillah. Baik. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah, bahwasanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mi'ata nasamatin min mali rajul kathiran. 100 bagian dari harta seseorang itu banyak. Wa afdalu min dzalika, yang lebih utama dari itu adalah imanan malzumun bil laili wan nahar. Iman yang terus dipegang teguh, konsisten siang dan malam. Kemudian hendaklah seorang senantiasa lisannya terus basah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita ada lebih baik dari harta. Lebih baik dari harta telah zikrullah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Naam, Ri. Ngomong aku dah.
Ah. Pertanyaannya, ini kena syirik. Baik. Jadi dahulu, tapi mungkin sekarang sudah kurang para jamaah. Kalau ada yang meninggal dunia, kalau kemudian keluarga menyuruh mengirim berita, motornya dikasih kain kapan, diikat di spionnya atau di mana. Nah, bagaimana yang seperti ini? Pertama, kalau tidak ada akidah yang macam-macam, ini pertanda bahwasanya ada berita kematian, tidak ada masalah. Tapi kalau ada akidah yang macam-macam, ini tidak boleh. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah hilang sudah. Kenapa? Orang nggak perlu keliling lagi, cukup SMS. Udah hampir jarang sudah sekarang. Alhamdulillah hilang dia. Jadi kita berharap ya jangan sampai ada akidah-akidah yang macam-macam di belakang itu. Wallahu taala ala wa alam. Pesahab. Kalau natin murid Aku sakit kerangku ngentut, kerangku menek, kerangku mangan. Baik. Bagaimana cara sholat wajibnya? Pertama kita katakan, kalau memang terus keluar kotorannya, dia pakai pempes. Dia sholat dalam keadaan seperti itu, wudu, kemudian pakai pempes. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya. Demikian juga kalau kencingnya keluar terus, maka apa? Dia pakai pempes juga, karena zaman sekarang lebih canggih lagi pakai pempes. Maka apa? Setelah itu wudu, dia sholat. Dia bertakwa kepada Allah semampunya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Sehingga nanti banyak meninggalkan sholat, akhirnya apa? Ada sholat kafarah katanya. Ada lagi sholat hadiah katanya. Ini semuanya tidak ada ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa sahab? Nah, ilallah dua masih kan. Surat At-Tahrim. Apa? Pesahab. Baik. La ilaha illallah. Ne pesahab bertanya, mengingatkan kita firman Allah Azza wa Jalla surat At-Tahrim pada ayat yang ke-8. Apa katanya pertanyaannya? Ya ayyuhalladzina, baca ayat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, tobatlah kalian taubatan nasuha, dengan tobat sesungguhnya yang tidak maksiat lagi sesudahnya. Nah, pesahab mendengar pengertian tobatlah anta merangkun tobat penasuha. Sayaran penasuha ino kana
besang narak dengan pungkang lauk ruaneka. Jadi Nasuha itu bukan nama orang. Oh layak parana penasuha kana. Jadi bukan nama orang Nasuha itu. Ya. Disebut di sini irji'u an dhunubikum ila ta'atillah ruju'an la ma'siyata ba'dah. Kembalilah kalian taat kepada Allah dengan benar-benar kembali yang tidak maksiat lagi. Dan taubatun nas, taubat secara umum punya 3 syarat. Kalau kaitannya dengan al-haq Allah, cabut diri dari maksiat itu, kemudian sesali perbuatan salah itu, kemudian jangan bertekad mengulangi. Bukan jangan mengulangi, karena kalau jangan mengulangi, tidak ada orang yang bisa. Bertekad jangan. Jadi tidak narak niat dah. Aduh jemaah Malik, tidak boleh. Nah jadi bukan namanya penasuha. Jelas? Allah Ta'ala ala walam. Yang kedua, no bebadak nengka pernah tiang jarin ilmu kebal. Tiang mau 5 kelam mandi jam 3 ulek tiang lengan koko. Apa? Apa itu? Apa itu yang kah itu? Gegala mentang. Lamun telengkak ya. Lamun tenunduk batal ilmu kebal no. Pira jelo? Ninduk tiang lebaran dengan 5 kelam. 5 kelam dan induk 5 kelam. Betepeta kelangan lain. Oh, saja na ngetes ilmu na ngana. Jadi dibentangin di apa? Bambu itu, tempat jemur. Ya, jadi kalau dia lewat di bawahnya batal ilmu kebalnya katanya. Terus akhirnya ngineplah di rumah orang. Terus ini kena syirik. Berjelas ke? Ini kena syirik dikit kena. La ilaha illallah. Jadi kita katakan tidak ada ilmu kebal, pisahab. Tidak ada dalam Islam. Ya, Rasul saja bisa luka. Sahabat luka, andai kata kebal, padahal mereka menghafal Quran. Anehnya lagi orang kebal di negeri kita, di tempat kita, dia itu taruh Quran kecil di lehernya indarum supaya kebal katanya. Kenapa yang di luar Qurannya bisa kebal, kok yang di dalam dada Qurannya nggak bisa kebal? Berarti ini ada syaitan wal iblis wal baki berak. Jelas besahab? Arab bacaannya? Arab bacaan teh si mandi kana. Tanggal pira na mandi ida? Arab mandi ida tu ida SS mandi. Arab mandi ida? Masya Allah. Jadi waktu dimandikan katanya ditutup dengan kain kapan. Yaran berbasa. Mandi ida terus ida ngadu kembang. Hah? Tiang mandi tiang. La ilaha illallah. Mesa ada mandi. Le koko beli. Beterus ngombe hasilnya terus. Hah? Nah, lamun masih lengan kelam ini dicabut ya. Masih apa ndek? Alhamdulillah. Bekah ya pengajian teh para jemaah cukup wah. Ya 6 pertanyaan dari 3 perwakilan.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wal ilmu indallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Beberapa pengumuman. Yang pertama, insyaallah taala pada malam Ahad yang akan datang kita akan kedatangan tamu Al-Ustaz Abu Yahya Badarus Salam. Sekali lagi pada malam yang Ahad yang akan datang kita akan kedatangan tamu Ustaz kita Al-Ustaz Abu Yahya Badarus Salam. Beliau merupakan salah seorang pengisi di Roja TV yang sering mendatangi masjid kita niki. Silahkan informasi niki disebarluaskan baik di SMS dan di Facebook dan yang lainnya. Kemudian hari Sabtu di Sembalun. Kemudian pada hari Sabtu sore setelah sholat asar beliau juga ngisi di Sembalun Bumbung. Ya, pada hari Sabtu sore beliau ngisi kajian di Sembalun Bumbung. Kemudian malamnya di sini, malam Ahadnya di sini. Kemudian pengumuman berikutnya, para jemaah sekalian, alhamdulillah pembangunan masjid kita niki terus berlanjut. Pelungguh lihat sendiri sebelah kiri. Namun sampai sekarang ini ya bambu masih kurang. Nah, ketua pengajian Ida Sindekman datangang ampel ya terayang niki seukuran 5 meter sila. Ya, kata ketua tukang kita kekurangan sekali nih. Ada sudah beberapa yang datang namun ini sangat kurang kata beliau. Jadi Sindekman nyentrang bambu niki pada becatan. Ya silahkan diperbanyak. Karena belum lagi di belakang niki nanti. Ya untuk tahap yang kedua. Ya kali sekali jemaah tas Sindekman ngatong bambu niki pada becatan karena akan segera terpakai niki. Dan kita mohon yang kuat-kuat niki bambunya Bapak. Ya si kuat-kuat, si tua-tua niki. Karena dia akan menahan beton yang berat nih. Jadi Ida Sindekman ngatong bambu niki mungkin wah tebau sudah ditebang segera didatangkan. Karena niki pembangunan terus membutuhkan bambu sekarang niki. Kita akan bangun lantainya sekarang. Kepada ketua pengajian ya silahkan dihimbau kepada jemaah kita. Kemudian yang kedua adalah gotong royong. Di sana juga kita membangun asrama putri, ya. Dan sekarang sudah tahapan untuk kita nguruk tanah. Oleh karena niki beberapa kampung sangat kita butuhkan besok pagi datang ke sini untuk nguruk tanah niki supaya pembangunan berlanjut, yaitu kampung-kampung yang kita sebutkan
Yang pertama bagi nyaka, kemudian dasan erot, dasan re, rembate, jangkong, dasan bongkot, dan kampung muhajirin. Ya, kita ulangi. Bagi nyaka, dasan erot, dasan re, rembate, jangkong, dasan bongkot, kampung muhajirin. Jemaah dapat datang jam 8 mulai kerja. Ya. Ya, kampung Darul Hijrah, kampung sebelah niki, kampung Darul Hijrah. Jadi besok datang mulai kerja jam 8. Adapun alat-alat yang kita butuhkan untuk kerja, yang pertama amer, kemudian sekop, cangkul, arko, karung, munarak linggis joang itu bapak-bapak. Ya, sehingga cepat kita nguruk tanah niki dan pelatnya segera dipasang gitu, betonnya. Jadi besok jam 8. Baik. Kemudian jadwal kajian kita pekan ini, hari Rabu besok bertempat di Kembang Kerangdaya, akan diisi oleh Ustadz Abu Abbas. Kemudian hari Kamis di Sempur akan diisi oleh Ustadz Mashun. Jumat di Suntalango akan diisi oleh Ustadz Abu Abbas. Adapun hari Sabtu kita tunda karena ada kajian di sini pada malam Ahadnya. Kemudian hari Ahad di Hakul Yakin Kembang Kerangdaya akan diisi oleh Ustadz Falihin. Senin di Montor Sugia akan diisi oleh Ustadz Mashun. Kami ulangi, Rabu besok di Kembang Kerangdaya oleh Ustadz Abu Abbas. Kemudian Kamis di Sempur oleh Ustadz Mashun. Jumat di Suntalango oleh Ustadz Abu Abbas. Sabtu kita tunda. Kemudian Ahad di Hakul Yakin oleh Ustadz Falihin. Dan Senin Montor Sugia oleh Ustadz Mashun. Kemudian kajian malam hari Maghrib Isya yang diisi oleh Ustadz Mizan, hafizahullah ta'ala. Pada malam Jumat di Dasan Nyur. Malam Jumat di Dasan Nyur. Kemudian malam Senin di Otak Rarangan. Malam Senin di Otak Rarangan. Adapun kajian Jumat pagi akan diisi oleh Ustaz Sofyan, dan malam Rabu yang akan datang akan diisi oleh Ustaz Abdullah Husni. Sekian dan terima kasih.